datang di BA Channel Belajar Asik Menyenangkan. Tidak terasa kita masuk ke materi yang baru di semester yang baru. Baik, kita masuk di tema 6 yaitu cita-citaku dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk selalu terus menerima pembaruan video dari channel ini, silakan like, share, dan subscribe ya. Hayo anak-anak ibu, adakah yang pernah berkeinginan menjadi seperti gambar di atas ini? Ada yang tahu itu gambar apa? Iya, betul sekali, itu adalah gambar seorang guru. Bagus sekali. Yang kedua, hayo, itu sedang apa ya? Iya, menjahit. Itu gambar seorang tukang jahit, atau kalau lebih kerennya lagi, nanti dia jadi seorang desainer yang sangat terkenal, merancang pakaian-pakaian yang tentunya harganya sangat mahal loh. Atau ada juga yang pernah bercita-cita seperti ini. Gambar apa ini? Iya, betul sekali, ini gambar seorang arsitek. Arsitek itu merancang bangunan. Jadi bangunan seperti di mall, kantoran, bahkan juga rumah-rumah itu dirancang oleh seorang arsitek. Baik itu dari dasarnya, kemudian modelnya, warnanya, penataannya, dan semuanya. Oke, gambar selanjutnya itu, ayo, ada gambar apa? Iya, ini adalah gambar seorang dokter hewan. Nah, kalau begitu, apakah itu cita-cita? Cita-cita adalah angan dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Oke, tentunya kita semua punya dong cita-cita. Karena apa? Dengan adanya cita-cita akan membuat kita semangat belajar, semangat berjuang. Karena apa? Nanti kita akan ngebayangin, wah, nanti aku udah besar jadi seorang dokter, aku nanti udah besar jadi seorang guru, aku sudah besar ingin jadi pilot, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia, pada banyak ya cita-cita ya. Ada polisi, pemain bola, pelukis, dan sebagainya. Dan tentunya cita-citamu pasti cita-cita yang terbaik dong. Nah, bagaimana cita-citamu bisa akan tercapai? Syaratnya kamu harus tekun berusaha, pantang menyerah. Walaupun kita belajar daring, kamu tetap semangat, tetap serius, tetap tekun. Jangan dilihat orang yang malas. Oke, next. Mari perhatikan puisi berikut. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang dokter hewan. Sedih rasa hatiku ketika kulihat hewan menderita dan tidak mendapat perlindungan. Aku ingin membantu para hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Nah, yang ibu bacakan tadi itu adalah puisi. Wah, kalau begitu puisi itu apa ya? Mari kita lihat. Puisi adalah karya sastra yang berisi curahan hati penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan. Dengan menggunakan kata-kata dia akan tuliskan. Kemudian puisi itu dituliskan dalam bentuk baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Bu, apa sih irama dan rima? Mari kita lihat. Irama dalam puisi adalah keselarasan bunyi dalam puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Seperti tadi yang kamu dengarkan, ibu dalam baca puisi tidak membaca dengan secara datar, tapi ada kalanya kuat, ada kalanya panjang, ada kalanya pendek, ada kalanya lemah. Itulah irama dalam puisi. Dan tentunya irama ini berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan saat membaca puisi. Dengan begitu, orang yang mendengarkan akan ikut merasakan apa yang dituliskan penyair dalam puisinya. Nah, kalau rima itu apa? Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Oke? Nah, unsur-unsur puisi ada tema, latar, gaya bahasa, rima, makna,
amanat. Oke, next. Mari kita lihat puisi cita-citaku tadi yang Ibu bacakan. Nah, yang ditanda panah itu disebut dengan baris pertama. Lalu, yang dipanah selanjutnya adalah baris kedua. Nah, baris pertama dan kedua ini kebetulan cuma 2 baris. Nanti di bait selanjutnya itu ada 4 baris ya. Nah, itu disebut dengan bait puisi. Sama juga dengan baris selanjutnya, baris untuk sedih rasa hatiku ketika kulihat hewan dan seterusnya, itu juga disebut bait puisi. Nah, puisi berima sama yaitu AAA. Coba kamu lihat akhir dari puisi tersebut. Anganku melayang ke masa depan, akhirnya adalah huruf N, ya kan? Aku ingin melihat seorang dokter hewan, akhirnya adalah huruf N. Nah, karena sama-sama huruf N, itu disebut rima sama AAA. Itu dia. Boleh kita lihat di bait selanjutnya. Sedih rasa hatiku ketika kulihat hewan, hurufnya N. Menderita tidak mendapat perlindungan, hurufnya N. Aku ingin membantu para hewan, hurufnya juga N. Yang sakit dan butuh pertolongan, hurufnya N. Nah, akhir-akhir huruf akhir itulah disebut dengan rima. Oke? Mulai paham ya? Nah, jenis-jenis rima dalam puisi, pertama ada rima ABAB, itu disebut dengan rima silang. Rima ABBA itu rima peluk. Rima AABB atau rima pasangan. Rima AAAA itu rima terus. Oke, kita akan bahas satu persatu. Rima ABAB atau rima silang itu puisi berima silang, artinya dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi baris pertama dan ketiga dan kedua dan keempat. Artinya yang pertama dan ketiga sama, yang kedua dan keempat juga sama. Contoh, belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Nah, mari kita lihat. Di baris pertama, belajar giat setiap hari, akhirnya adalah huruf I. Tanpa jemu tak kenal waktu, akhirnya huruf U. Semua aku kerjakan setulus hati, akhirnya adalah huruf I. Demi mewujudkan cita-citaku, akhirnya huruf U. Jadi kalau kamu lihat itu adalah I-U. Berarti rimanya adalah A-B-A-B atau disebut dengan rima silang. Selanjutnya, rima A-B-B-A atau rima peluk, yaitu persamaan bunyinya ada pada baris pertama dan keempat, lalu kedua dan ketiga. Mari kita lihat. Di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak berperi, membuat suasana terpesona. Mari kita lihat. Pada baris yang sama dengan baris pertama adalah baris keempat, yaitu sama-sama diakhiri huruf A, gaya terpesona. Kemudian baris kedua dan ketiga, putri dan terperi, sama-sama huruf I. Jadi rimanya adalah A, B, B, A atau rima peluk. Yang ketiga, rima A, A, B, B atau rima pasangan, yaitu persamaan bunyinya ada pada baris pertama dan kedua, lalu ketiga dan keempat. Mari kita lihat. Ingin ku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan. Mari kita lihat. Baris pertama dan kedua sama, yaitu merdu, lagu. Baris ketiga dan keempat sama, tolan dan pertunjukan, yaitu sama-sama huruf N. Berarti rimanya adalah AA, BB. Itulah yang disebut dengan rima pasangan. Yang keempat, rima AAAA atau rima terus, yaitu persamaan bunyinya sama dari pertama sampai terakhir. Ini seperti puisi kita tadi, cita-citaku. Oke, Ibu bacakan. Terbang dengan burung besi,
menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Nah, kita lihat di akhir-akhirnya semua adalah menggunakan huruf I, besi tinggi negeri sejati. Nah, inilah yang disebut dengan rima terus. Oke, bagaimana langkah-langkah mendeskripsikan puisi? Pertama, bacalah puisi dengan seksama. Tentunya kalau bacanya buru-buru, bacanya lompat-lompat, kita nggak akan bisa mendeskripsikan apa isi puisi itu. Kemudian tuliskan hal-hal penting dari dalam puisi. Lalu kalau ada tokoh atau peristiwa, kamu boleh tuliskan. Kemudian cari kata-kata yang sulit. Nanti kamu boleh tanya ke guru, ke orang tua, atau juga cari di kamus, ya kan? Supaya kamu tahu makna dari puisi itu apa. Oke, mari kita coba menemukan makna puisi. Darimu aku mengenal suku Sunda, darimu aku mengenal suku Minahasa, dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Nah, makna puisi tersebut adalah meskipun berbeda, berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut diri mereka adalah orang Indonesia. Oke, mari kita coba bernyanyi. Nyanyian ini adalah gubahan dari lagu anak supaya memudahkan kita memahami atau mengingat unsur-unsur puisi. Oke, judulnya Puisiku. Puisiku, puisiku, sungguh indah sekali ungkapan perasaanku yang kutulis di sini. Tema, latar, gaya bahasa, rima, makna, amanat, itulah unsur puisi yang harus dipelajari. Oke, gampang kan? Kamu ulangi di rumah supaya kamu hafal apa sih unsur-unsur puisi. Oke, sampai ketemu lagi dengan materi BH Channel selanjutnya. Tetap semangat. See you.